Halo, kembali lagi di channel gue bareng Jihan. Nah, kondisi Indonesia saat ini sedang nggak baik-baik aja gitu ya. Nah, eee, banyak berseliweran di media sosial, bagi orang-orang yang kontra terhadap demo karena demo dinilai anarkis, yaitu mereka mempertanyakan, bisa nggak sih, antara pemerintah dengan masyarakat gitu duduk aja gitu, diskusi baik-baik, ngomongin tentang kondisi negara ini dan bagaimana cara memperbaikinya gitu ya. Nah, kalau menurut Howard Zinn, dalam bukunya Ketidakpatuhan dan Demokrasi, jawabannya nggak bisa. Karena ketidakpatuhan sipil merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri. Nah, dulu jujur gue tuh waktu zaman kuliah awal-awal gitu ya, bukan tipe orang yang kayak menyenangi demo juga gitu ya. Karena gue masih berpikir kayak, kenapa sih harus demo gitu? Iya, sama gitu kayak pertanyaan di awal gitu, bisa nggak sih kita ngomongin baik-baik aja gitu, ngomongin baik-baik dengan pemerintah. Nah, tapi setelah gue baca bukunya Howard Zinn yang ini, Ketidakpatuhan dan Demokrasi, semua itu berubah. Karena di bagian pertama buku ini, hook banget, argumen dari Howard Zinn itu uh, cukup berkesan gitu ya di kepala gue gitu, karena dia ngomongin tentang bagaimana hukum dan aturan itu tuh tidak netral. Ini buku sosiologi hukum yang gue sangat acungin jempol dan membuat pandangan gue terhadap kajian hukum itu tuh, kajian hukum kritis itu tuh berubah gitu ya. Dan gue sangat mendukung argumen-argumen di buku ini gitu, bahwa di bagian pertama Howard Zinn itu bilang kita tidak sama di mata hukum, tidak pernah sama di mata hukum antara pembuat hukum dan orang yang harus menjalankan hukum. Otomatis itu adalah pemerintah dan masyarakat gitu, itu tidak sama di mata hukum gitu. Meskipun banyak gitu ya dari apa namanya, artikel-artikel hukum gitu yang ngomong kalau negara ini adalah negara hukum gitu, terus kayak semua masyarakat itu sama di mata hukum. No, 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 tidak, tidak, tidak. Kita tidak sama di mata hukum antara pembuat hukum dan orang yang harus menjalankan hukum. Kenapa nggak sama gitu ya? Ada yang namanya relasi kuasa gitu. Pembuat hukum itu bisa dengan mudah dan lentur dan fleksibel mengotak-ngatik hukum itu sendiri gitu, semau maunya dia, semau mau udel gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya dia nggak suka gitu ya, dia punya kuasa untuk mengubahnya. Sementara orang yang harus menjalankan hukum, yaitu masyarakat sipil gitu, itu tidak dengan mudah untuk merubah hukum gitu. Nah, ada yang namanya jalur advokasi gitu, dan advokasi pun itu nggak selamanya goal dan langsung goal gitu. Nggak, beb, tidak, tidak, tidak. Nah, di dalam buku Ketidakpatuhan dan Demokrasi ini Howard Zinn menjabarkan gitu ya 9 kekeliruan tentang hukum dan aturan gitu. Nah, mungkin gue ambil beberapa aja yang relate gitu ya dengan diskursus di media sosial belakangan ini gitu, tentang apakah kita bisa duduk bersama dengan damai membicarakan perubahan Indonesia ini. No, tidak bisa. Yang pertama dia bilang kalau aturan dan hukum itu tidak netral gitu ya. Jadi hukum itu nggak netral. Kenapa nggak netral? Dia itu tergantung pada siapa yang membuat. Contohnya ya, bagi teman-teman di Indonesia gitu ya udah tahu. Contohnya adalah waktu penetapan ambang batas pendaftaran calon presiden wakil presiden gitu ya. Nah, karena ada omnya nih gitu ya, jadi dia bisa tuh dengan licin meloloskan gitu meskipun umurnya belum nyampe gitu ya, dan hukum bisa diubah gitu biar dia bisa tetap daftar gitu ya, dan akhirnya lolos gitu kan, menang deh lo. Terus nah, jadi hukum itu tidak selayaknya dipandang normatif gitu, karena hukum itu tidak pernah netral, ada nilai tersembunyi di baliknya gitu ya, yang itu tuh pasti punya tujuan moral tertentu gitu. Nah, kemudian selanjutnya, seorang yang melakukan ketidakpatuhan sipil harus menerima bahwa hukuman dijatuhkan kepadanya adalah sebuah kebenaran. Itu mitos menurut Howard Zinn. Karena apalah hukum normatif itu ketika itu dilanggar untuk meraih suatu tujuan yang lebih besar gitu. Seperti misalnya gini, ketika ada orang memblokade jalan gitu untuk menyuarakan
protesnya gitu. Nah, dia dijatuhi hukum karena kamu melanggar lalu lintas gitu ya. Kamu nggak tertib lalu lintas. Nah, padahal sebenarnya ada tujuan yang lebih besar lagi gitu, yang ingin digaungkan. Bukan, harusnya dia tuh nggak memandang dari tujuan melanggar lalu lintasnya itu, tapi ada tujuan yang lebih besar, yaitu substansi protes yang dia lakukan gitu. Misalnya kayak misalnya ya menuntut misalnya pemerintah untuk menggagalkan apa namanya UU TNI gitu yang saat ini gitu. Jadi itu gitu, ketidakpatuhan sipil itu tuh mengandung makna gitu ketika misalnya dia melanggar hukum normatif untuk tujuan yang lebih besar gitu. Nah, terus ketidakpatuhan sipil harus dibatasi pada hukum-hukum yang pada dirinya salah. Nah, ini juga menjadi diskursus yang menarik diperbincangkan Howard Zinn dalam buku Ketidakpatuhan dan Demokrasi ini gitu ya, bahwa apakah ketertiban harus disucikan gitu? I mean like, ketertiban is everything, harmoni adalah segalanya gitu. Apakah itu yang namanya demokrasi? Apakah ketertiban itu harus disucikan bahkan jika itu harus tukar guling dengan direnggutnya sebuah nyawa atau misalnya sebuah kebebasan berpendapat gitu? Apakah ini adil? Tidak. Bagi saya tidak gitu ya. Bagi saya ini tidak adil gitu. Ketika apa namanya ketertiban is everything, harmony is everything, itu nggak adil gitu. Untuk sebuah negara demokrasi itu bukan sebuah keadilan gitu, karena demokrasi ini itu harus mengakomodir, bahkan harus mengakomodir pendapat-pendapat yang berbeda gitu. Ya namanya juga demokrasi gitu ya, banyak dialektika yang harus dibangun di dalamnya gitu ya. Nah, ini menurut Howard Zinn itu adalah menuhankan aturan hukum gitu. Jadi kayak hukum yang sudah ditetapkan is everything gitu. No. Hukum yang buruk itu akan melahirkan keadaan yang buruk menurut Howard Zinn. Nah, terus ada juga mitos yang Howard Zinn bahas di buku ini, yaitu adalah ketidakpatuhan sipil secara mutlak harus dilaksanakan tanpa kekerasan. Really? In these circumstances? Tawa deh lo gitu ya. Aksi Kamisan yang setiap hari Kamis dilakukan tanpa kekerasan aja nggak pernah didengar. Gimana mau ngomong baik-baik satu meja? Nggak bisa. Kesengajaan bagi Howard Zinn gitu ya, kesengajaan melanggar hukum untuk tujuan sosial itu begitu penting gitu. Nah, kekerasan itu merupakan faktor penting dalam perubahan. Kayak misalnya belakangan ini banyak demo yang meletup gitu ya di beberapa daerah di Indonesia gitu ya. Nah, meskipun media-media TV itu nggak menyiarkan secara masif gitu ya, karena terjadi pembungkaman di bawah meja gitu ya. Nah, tapi gemuruh yang muncul di media sosial dari masyarakat sipil terkait letupan-letupan perlawanan ini, itu tuh sampai sebenarnya ke telinga para pemangku kebijakan gitu, dan mereka takut akhirnya ada yang namanya anggaran untuk menyewa buzzer. Coba, mereka enak punya duit dari pajak kita buat nyewa buzzer. Masyarakat bisa apa selain sama-sama bersolidaritas menyuarakan, membazing juga, giat-giat memperjuangkan demokrasi yang kita lakukan gitu di banyak daerah gitu, solidaritas masyarakat gitu ya. Nah, menurut Howard Zinn dalam buku ini kita perlu menemukan cara-cara baru gitu ya untuk mewujudkan perubahan sosial melampaui cara-cara prosedural yang jelas-jelas itu tuh gagal gitu. Kayak misalnya ketika misalnya kita menggugat ke MK tentang ambang batas umur ambang batas umur calon presiden dan wakil presiden gitu. Ketika MK akhirnya tutup kuping gitu ya, karena Mahkamah Konstitusi sudah menjadi mahkamah keluarga. Nah, kita perlu cara yang beyond dari sekedar menggugat ke MK, yaitu adalah melalui ketidakpatuhan sipil. Kita demo
gitu. Nah, kita perlu melakukan banyak percobaan untuk mendapatkan teknik-teknik yang politis dan lebih efektif dengan biaya yang lebih murah gitu ya, ketimbang politik-politik tradisional atau kekerasan yang tidak direncanakan. Kayak misalnya banyak orang yang bilang kalau nih ayo kita masuk, ikut berpartisipasi dalam politik untuk mengubah dari dalam gitu ya. Nah, tapi perlu kita sadari juga bahwa untuk bisa masuk ke dalam lingkaran politik itu sendiri ada yang namanya biaya yang harus dikeluarkan gitu ya, misalnya biaya kampanye dan lain-lain gitu. Cara itu oke juga untuk ditempuh gitu ya, ketika kita punya uang gitu dan kita punya idealisme dan kita misalnya punya apa namanya, agenda yang pengen didukung untuk bisa merubah dari dalam gitu ya. Tapi ketika misalnya modal-modal tersebut gitu ya, kayak modal sosial atau modal finansial, modal budaya, dan ya modal-modal itu misalnya terbatas gitu, kita perlu alternatif lain gitu. Kita perlu cara-cara lain di luar cara-cara prosedural untuk juga turut menyuarakan keresahan kita gitu terhadap hukum yang ada di negara kita gitu guys. Nah, agar cara-cara ini dapat tercapai, menurut Howard Zinn, kita perlu untuk memperluas saluran ketidakpatuhan sipil. Tidak untuk kemudian misalnya menutup cara prosedural yang sudah ada gitu ya. Misalnya kita lewat ketidakpatuhan sipil aja nih, cara-cara teknokratis itu nggak penting. No, nggak, bukan gitu maksud dia. Maksud dia adalah cara-cara ketidakpatuhan sipil ini merupakan alternatif gitu ketika misalnya jalan lewat cara prosedural itu tertutup atau mungkin mampet gitu ya, kayak WC. Nah, gitu. Jadi warga dalam suatu negara demokrasi itu perlu gitu senjata ketidakpatuhan sipil tanpa batas norma-norma yang ada gitu, normatif yang ada. Nah, terus ada juga mitos yang dibahas di sini oleh Howard Zinn tentang kita dapat mengandalkan pengadilan. Are you joking? Kita dapat mengandalkan pengadilan. Bagaimana Howard Zinn ini membangun dialektika gitu ya. Bagaimana ketika pengadilan itu menjadi alat pembungkaman gitu. Seperti tadi yang sudah gue mention di awal gitu, bahwa hukum itu tidak netral. Nah, dia juga mencontohkan gitu ya, bagaimana pengadilan ini menjadi alat gitu, ketika misalnya pengadilan gitu mengadili kasus gitu ya, misalnya tentang kebebasan berpendapat di pers gitu. Nah, pengadilan menjatuhi menjatuhi hukuman nih kepada si terdakwa bahwa oke, lo tuh mencemari nama baik, misalnya nama baik si pejabat ini gitu. Nah, padahal sebenarnya kan ada yang namanya kebebasan berpendapat gitu. Harusnya pencemaran nama baik itu tuh tidak ada gitu. Karena semua orang dalam negara demokrasi itu seharusnya tuh bebas berpendapat gitu. Nah, di situ ketika pengadilan itu menjadi alat pembungkaman gitu, karena ya itu tadi balik lagi, hukum itu nggak netral gitu. Nah, di sini juga menarik gitu ya, Howard Zinn itu menyatakan bahwa dalam diri manusia itu terdapat 3 hal berharga. Yang pertama adalah kebebasan berpendapat, kemudian kebebasan untuk sadar, dan yang terakhir itu adalah kehati-hatian untuk tidak mempraktikkan salah satunya. Jadi ya itu tadi gitu ya, ketika itu tadi 3 hal berharga yang dimiliki manusia gitu. Nah, di sini juga menarik, ada quotes gitu ya. Howard Zinn bilang kalau kebebasan berpendapat itu cuman ada di teori gitu. Itu cuman ada dalam mimpi romantisme aja tentang bagaimana pengadilan sendiri itu bekerja gitu. Nah, kebebasan berpendapat itu sebenarnya tuh nggak hadir dalam kebisingan sehari-hari di dunia nyata. Tetap ada yang namanya sensor. Nah, misalnya ketika kita menyuarakan pendapat kita gitu, nah terus di media sosial gitu misalnya, ada yang namanya sensor. Sensor ini juga dapat berupa misalnya kita di report gitu ya, ketika kita menyuarakan pendapat kita, atau mungkin kita di blokir gitu oleh media sosial gitu atas report dari pemerintah gitu, misalnya kita ini menyebarkan makar nih bla 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 kayak gitu. Nah, sesungguhnya kebebasan berpendapat itu pada hakikatnya itu utopia menurut Howard Zinn. Nah,
Dan kebebasan berpendapat itu bukan taken for granted, tapi harus diperjuangkan. Nah, ada satu lagi line yang menurut gue cukup relate gitu ya, bahwa negara itu punya hukum, dan hukum itu merupakan paksaan legal dengan kekerasan, yang itu tuh merupakan bentuk monopoli negara gitu. Jadi sebenarnya negara dan orang-orang yang ada di jajarannya itu tuh punya kontrol atas diri kita gitu. Ketika seperti itu, bagaimana bisa kita sama di mata hukum? Masih percaya? Pikir lagi. Sekian review singkat tentang buku ini yang gue kira relate dengan kondisi saat ini. Tetap berjuang, keep resist, tetap pakai baju hitammu sampai kita menang. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.